Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast masa sekolah. Kali ini kita sudah ada di episode 8 dengan judul Terpaksa Cuti Kuliah. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Oke, jadi ini pengalaman pribadi gue ya. Jadi gue bakal jelasin secara detail. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada gangguan atau noise yang bisa kalian dengarkan di podcast kali ini, karena hari sudah hampir pagi banget gitu ya. Jadi tolong dimaklumi karena menggunakan mic seadanya. Oke, jadi langsung aja kita ke cerita. Jadi kan gue itu angkatan 2014 ya. Jadi selama 1 semester berjalan ya lancar-lancar gitu kan. Ketika masuk bulan kedua di semester kedua, itu gue mulai merasa sakit-sakitan lah, bahasa ininya, bahasa gaulnya, bahasa gampangnya lah, bukan bahasa gaul sih. Sakit-sakitan ya karena emang kebiasaan, mungkin ya kebiasaan buruk gue ya, yaitu ngerokok dan minum kopi. By the way, kalau misalkan gue ke kampus itu biasanya pagi itu kan harusnya makan nasi ya minimal sarapan gitu ya, roti atau kue cemilan gitu mungkin. Tapi karena kebiasaan buruk gue itu, kopi itu udah menggeser posisi si nasi ataupun cemilannya itu. Jadi minum kopi itu udah kayak sarapan gue gitu jatuhnya. Padahal itu salah ya, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Nah, gara-gara kebiasaan gue ngopi pagi tanpa sarapan, nah itu yang bikin lambung gue semakin gak sehat waktu itu ya. Ditambah lagi dengan ngerokok gitu. Mungkin buat temen-temen yang doyan ngerokok sama ngopi ya, itu udah suatu kayak hal yang apa istilahnya ya, kalau misalkan lu ngerokok sambil ngopi itu dua hal yang gak bisa dipisahin lah gitu. Apalagi pagi-pagi mau ngampus kan, semangat banget nih ngopi sambil ngerokok. Pokoknya waktu itu sih ya lumayan enak lah. Tapi sekarang gue udah gak ngerokok tapi pasti ngopi. Oke, lanjut ke cerita. Jadi pas di saat puncaknya gitu ya. Kenapa gue bilang puncak? Karena ini adalah titik terendahnya mungkin ya dalam kesehatan gue. Pokoknya gue drop banget waktu itu. Dan gue ngerasa dada gue sesak gitu ya, jantung berdebar. Gue kira gue sakit apa, sakit jantung kan, mikirnya gitu ya. Gue mikirnya awalnya sakit jantung atau gimana gitu kan. Ternyata itu ini sakit asam lambung naik, atau bahasa latinnya GERD, GERD. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi itu, kopi itu kan lumayan ini ya, lumayan keras ya buat lambung ya sebenarnya. Ya cuma balik ke cara gimana orang itu menikmati kopi sebenarnya. Nah waktu itu malam kan, jam berapa gitu, tengah malam lah. Di sebelah kamar gue ada si Seto kan. Gue panggil tuh, gue gedor-gedor tuh itunya, tembok pembatasnya kan. Kita antara kamar gue sama kamar Seto itu kan pembatasnya cuma papan triplek ya. Jadi kalau misalkan diketok kedengeran sebelah gitu. Panggil dia tuh, Tok, Tok. Gue gedor-gedor kan, anterin gue ke ini dong, ke rumah sakit katanya.
nggak enak banget sih gue, kayak udah kayak ini, udah kayak orang mau mati. Padahal nggak gitu juga sih, terlalu lebay yang gue bilang, cuma ya udahlah, udah kayak panik gitu kan. Ini gue sakit apa coba, gue bilang gitu kan. Akhirnya si Seto nemenin gue ke rumah sakit, ya salah satu rumah sakit swasta yang ada di Bandung. Ya rumah sakitnya gede sih, yang di Dago lah, pasti tahu lah ya. Nah dibawa ke UGD-nya itu kan, UGD apa IGD sih, UGD kali ya. Ya pokoknya ke situ. eh Ya ke situ terus diperiksa sama dokter kan. Pokoknya banyak lah dicecer sama pertanyaan gitu kan. Sampai situ gue juga belum paham gue sakitnya apa gitu kan. Akhirnya gue nggak ini. Aduh lupa lagi gue. Pokoknya habis itu gue dikasih obat, bayar segala macam, dah pulang habis itu. Nah tapi lucunya sejak kejadian itu penyakitnya itu kambuh. Diagnosa awal sih sakit mah ya. Bukan telat makan ya, tapi karena ngopinya itu. Makan sih reguler ya. Maksudnya rutin ya gitu ya. Gimana sih? Pokoknya gitu lah, kalau terlalu banyak minum kopi intinya mah gitu. Kebanyakan ya. Bukan di satu gelas per hari. Terus kata si dokternya, istirahat aja dulu, jangan keluar, makannya teratur dan minum obat juga gitu. Nah sejak saat itu kan makin lama makin buruk ya kondisi kesehatan gue ya. Nah apalagi ya, ya pokoknya sampai situ gue udah gak enak banget tuh, tiap hari stres mikirin penyakit itu terus kan, ya ke bawah-bawah ya sampai pikirannya. Akhirnya gue tumbang juga untuk kedua kalinya, dan itu harus dirawat inap. Dan kuliah gue jadi terbengkalai gara-gara itu, karena kebiasaan buruk itu. Dan berapa hari ya gue di, seminggu kalau nggak salah sih. Ih, gila, di rumah sakit tuh nggak enak loh tidur anjir. Sebagus-bagusnya rumah sakit ya, nggak enak banget anjir di rumah sakit tidur. Di infus, dikasih selang, bukan selang, apa sih yang namanya itu yang di hidung, oksigen gitu ya. Pokoknya nggak enak banget kalau sakit tuh di rumah sakit, nginep, dirawat inep lah. Terus gue ngerasa, iya, sebelum gue keluar rawat inap tuh si dokternya bilang kalau paru-paru gue bocor. Nah gue jadi bingung kan, nih diagnosanya pada kayak, diagnosanya tuh nggak ini loh, jadi berubah-ubah gitu. Pertama kan lambung, kedua tuh jadi paru-paru. Gue juga bingung dong. Pokoknya gue diperiksa lah waktu itu di rumah sakit tuh, sampai toraks atau apa gitu nama istilah kedokterannya gitu. Wah bingung juga nih gue bilang kan, jadi rempong nih gue bilang gitu kan. Ya udah, karena udah kayak gitu kondisinya, gue mutusin buat cuti kuliah kan. Sampai-sampai orang tua gue yang dari Padang ke Bandung tuh buat nemenin gue selama gue sakit itu, dari nyokap lah gitu. Akhirnya gue ngurus cuti, bilang ke dosen wali gue, Bu, eh saya mau cuti untuk semester ini karena ingin merecovery kondisi kesehatan yang lagi jelek saat ini gitu. Ya kata Bu Citra ya namanya, dosen wali gue, bilang, kenapa gitu, kenapa nggak diterusin aja gitu. Ya udah kayak apa ya, gue udah kayak orang pasrah aja gitu kan. Ya udahlah, nanti aja lah, gue pikirin penyakit dulu deh ini, kesehatan dulu deh gitu kan. Akhirnya gue ngurus cuti ke si Bu Citra, dan pokoknya ke kampus lah ya, dan memutuskan untuk cuti selama 1 semester itu gitu. Bukan semester itu, sama semester depannya. Kondisinya waktu itu lagi UAS kan, lagi ujian, jadi
nilai kuliah gue yang gue ikutin selama semester itu jadi E semua kan, karena gue nggak ikut ujian kan. Nah cuti itu buat semester depannya gitu, jadi selama 6 bulan lah gue kalau nggak salah pulang dulu. Pokoknya selama 6 bulan tuh gue coba apa istilahnya, minum obat teratur. Pokoknya ya menjalani kehidupan sebagai orang yang ingin sehat lah ya. Pokoknya gitu. Sorry guys, kucing gue berisik. Terus selama 6 bulan ya emang sih perubahannya terlalu mencolok ya. Pas balik ke Bandung juga, pas semester itu habis jatah cutinya, gue juga mikir, wah ini kalau misalnya gue balik ke Bandung kambuh lagi nggak ya, gue bilang. Takutnya kan gitu ya. Ya belum stabil lah kondisi kesehatan gue waktu itu. Tapi karena dorongan orang tua juga gitu kan, ya udah gue harus kuliah, karena semakin ditunda semakin lama juga gue lulusnya gitu. Walaupun cuma 1 semester ya. Sampai di Bandung gue ngurus pengaktifan kembali kuliah ya. Temen gue pada nanya kan gitu, gimana kondisi lu sekarang? Ya alhamdulillah gue baikin lah ya. Tapi gue masih agak harap-harap cemas juga bisa kambuh lagi. Tapi semakin lama kesini penyakit itu alhamdulillah sembuh gitu. Dan gue bisa menjalankan kehidupan seperti orang biasa itu. Nah, di saat itu juga gue berhenti merokok total ya. Saat gue sakit parah itu. Nah untuk yang rokok nanti gue ceritain lah di podcast di episode yang lain gitu ya. Sorry nih gue nggak gue ketik nih, jadi ya udah gue natural aja gitu. Jadi gue agak mikir dulu sebelum gue ngomong. Ya alhamdulillah lah waktu itu. Terus apa lagi ya? Pokoknya macem-macem lah diagnosa dokter waktu itu. Dokter yang di Padang ngomong gini, dokter yang di Bandung ngomong gini. Pokoknya jadi beban pikiran baru gue, wah bukan satu penyakit doang nih, gue bilang gitu. Ya banyak-banyak beribadah lah gue jadinya gitu kan. Karena kan kesembuhan nggak dateng gitu aja ya. Kalau gue dikasih kesehatan yang bagus alhamdulillah gitu kan. Pokoknya 1 semester gue cuti itu istilahnya apa ya, mundur 1 langkah dulu lah gitu buat maju 3 langkah. Karena abis itu gue semakin mantap lah kuliah gue itu. Jadi anak yang cukup rajin lah gitu ya, walaupun gak rajin-rajin banget. Jadi dapat IP yang lebih, bisa gue kejar SKS yang ketinggalan gitu. Paling itu aja sih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast masa sekolah. Buat teman-teman yang punya cerita tentang masa sekolahnya, bisa kirim juga ke email dari podcastmasasekolah@gmail.com. Dan jangan lupa untuk follow juga podcast masa sekolah di Spotify, biar nggak ketinggalan update terbaru dari podcast masa sekolah. Ya udahlah ya, terima kasih buat yang mendengar. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Seperti biasa, host undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.